Baik, yang kedua waktu alir. Waktu alir adalah waktu yang diperlukan untuk mengalir dari sejumlah granul melalui lubang corong yang diukur sejumlah zat yang mengalir dalam satu waktuan tertentu. Nah, syaratnya yaitu untuk 100 gram granul, waktu alirnya tidak boleh lebih dari 10 detik. Kita lihat kecepatan alir granul seberat 100 gram dituang perlahan-lahan ke dalam corong. Kemudian bagian bawahnya ditutup ya. Terus kemudian buka tutup corong perlahan-lahan, biarkan granul tersebut keluar. Nanti kita pakai stopwatch, dicatat berapa waktu yang dibutuhkan sampai granul tersebut melewati corong semua. Kecepatan alir yang baik untuk suatu granul itu adalah 10 gram per detik. Jadi kecepatan yang baik itu adalah lebih dari 10 gram per detik, itu lebih baik. Nah, ini misalnya granul, kita timbang, nah dimasukkan ke dalam corong ini, nanti penutupnya kita buka, penutup corongnya kita buka, kita hitung pakai stopwatch. Syaratnya 100 gram granul, waktu alirnya tidak boleh lebih dari 10 detik. Ya, artinya itu tiap 1 detik itu yang masuk ke dalam corong itu bisa lebih dari 10 gram. Pokoknya waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Apabila lebih dari 10 detik berarti sifat alirnya kurang baik. Yang kedua, sudut diam. Sudut diam adalah sudut maksimum yang biasanya didapat antara permukaan tegak bebas dari tumpukan serbuk dan datar horizontal. Nah, granul mengalir bila sudut diamnya 25 sampai 45 derajat. Nilai sudut diam di bawah 20, sifat alirnya kurang baik. Nah, yang baik itu bisa antara 20 sampai 40, ya. Terus kemudian sedangkan di atas 50 derajat sama akan mengalami kesulitan mengalir. Jadi terlalu rendah tidak bagus, terlalu tinggi juga tidak bagus, sekitar 20-40. Nah, ini nanti ketika dimasukkan ke dalam corong, kan dia akan membentuk segitiga. Nah, segitiga inilah yang kita hitung berapa diameternya, berapa tingginya. Kita hitung. Nanti saat praktikum kalian bisa untuk menghitung ini. Ini dulu. Nah, ini manual. Kalau tadi cara manual, ini yang semi auto. Ini namanya granule flow tester. Jadi alat uji sifat alir granul. Nah, rumus dari sudut diam menurut Voigt adalah tangen alfa sama dengan 2H per D. H itu adalah tinggi kerucut, D adalah diameter kerucut. Ingat, diameter, bukan jari-jari. Jadi, dari ujung ketika serbuknya membentuk kerucut, maka bawahnya kita hitung berapa diameternya pakai penggaris. Nah, rumusnya tangen alfa sama dengan 2H. Nah, lihat di sini. Coba kalian hitung, kerjakan di kertas di buku kalian sendiri. 2H berarti 2 dikali 3,4 cm dibagi 12 cm D-nya. Nah, lihat sudut diamnya berapa. Apakah memenuhi syarat antara 20 sampai 40 atau kurang atau bahkan lebih dari 50, itu akan menentukan sifat alir granul baik atau tidak. Coba kalian hitung. Rumusnya adalah tangen alfa sama dengan 2H per D. Yang ditanya adalah alfanya. Jadi nanti di kalkulator shift tangen, nanti ketemu sudut alfanya. Coba lihat di sini. Coba kalian hitung ini yang tadi, coba dicocokkan sesuai atau tidak dengan jawaban Ibu. Jika hasilnya seperti ini, maka benar cara perhitungannya. Tangen alfa sama dengan 2H per D. Yang ditanya adalah alfanya, ya. Nah, artinya apa? Sudut diam ini 29,24, 39,7, 39,007 derajat. Artinya masih masuk ke dalam syarat dari sudut diam. Berarti sifat alirnya baik.
Nah, ada juga pengetapan. Pengetapan adalah penurunan volume sejumlah granul atau serbuk akibat hentakan atau getaran. Semakin kecil indeks pengetapannya, maka semakin baik sifat alirnya. Uji pengetapan dilakukan dengan namanya volumenometer yang terdiri dari gelas ukur yang bergerak secara beraturan ke atas ke bawah dengan menggunakan motor penggerak granul. Indeks pengetapannya kurang dari 20 sampai 21 derajat persen, artinya sifat alirnya baik. Nah, ini persen pengetapan. Persen pengetapan, volume sebelum pengetapan dikurangi volume setelah pengetapan dibagi volume sebelum pengetapan dikali 100%. Misal kalian masukkan granulnya di sini adalah 100 mili dimasukkan. Kemudian kita nyalakan mesinnya, dihentakan ya, kemudian nanti setelah selesai kita lihat penurunannya. Ketika granulnya penurunannya terlalu besar, artinya dia rapuh, memiliki sifat alir yang tidak bagus. Namun ketika penurunan serbuknya, volume setelah pengetapannya berkurangnya hanya sedikit, artinya sifat alirnya bagus. Nah, ini namanya alatnya jolting volumeter. Nah, misalnya timbang sekitar 29,5 gram, kemudian masukkan ke dalam gelas ukur. Nah, volume awal misalnya 50 mili, hitung 100 ketukan atau 100 hentakan ya. Jika persen pemapatannya kurang dari 20%, artinya memenuhi persyaratan. Jadi, apabila lebih dari 20%, artinya granul tersebut rapuh dan uji sifat fisiknya berarti tidak baik. Artinya sifat alirnya juga kurang bagus. Kelebihan granul adalah lebih mudah diperkirakan waktu pengosongannya di lambung. Pengosongan di lambung tidak bergantung dengan adanya makanan. Variasi absorpsinya rendah. Memiliki resiko yang lebih rendah terjadinya dose dumping. Dose dumping itu dosis yang besar yang itu bisa meningkatkan terjadinya resiko toksisitas. Jadi dosis besar lepas secara tiba-tiba. Kekurangan granul, proses pembuatannya lebih sulit dan lebih mahal. Proses pengisian ke kapsul gelatin juga sulit, terutama untuk partikel yang berbeda ukuran. Sediaan granul lebih cocok untuk sediaan lepas terkendali atau sustained release dibandingkan sediaan tunggal, karena dapat mempengaruhi variasi absorpsi dan resiko terjadinya dose dumping tadi. Sejumlah dosis obat lepas dalam dosis yang besar. Nah, ada juga serbuk effervescent. Serbuk effervescent itu juga masuk kategori granul. Jadi effervescent salt yaitu granul atau serbuk coarse mengandung bahan obat dalam campuran kering, biasanya mengandung komposisinya sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat. Sodium itu sama dengan natrium ya, asam sitrat dan asam tatrat. Serbuk yang mengandung unsur obat dalam campuran yang kering biasanya terdiri dari natrium bikarbonat, asam sitrat dan tatrat. Jika ditambahkan air asam dan basa, bereaksi dengan membebaskan CO2. Gas CO2 menghasilkan gelombang gas. Makanya ketika kalian masukkan ke dalam gelas, itu adalah gabungan asam sama basa sehingga mengeluarkan buih. Serbuk effervescent biasanya dibuat bentuk granul atau powder. Nah, ini contoh dari resep standar effervescent. Misalnya zat aktifnya apa saja, misalnya ekstrak dari tanaman kita, terus kemudian kita tambahkan natrium bikarbonat, asam tatrat, asam sitrat, maka bisa menjadi granul. Ini tolong tugas kalian cari jurnal per kelompok saja, sesuai dengan kelompok yang kemarin. Cukup download dan pelajari bagaimana pembuatan serbuk effervescent. Tulis formula dan pembuatannya saja ditulis di buku kalian masing-masing. Jurnalnya per kelompok, jadi satu kelas berarti ada 6 jurnal yang berbeda tentang serbuk effervescent.
tablet. Kalau tablet tinggal tadi serbuk effervescent dimasukkan ke mesin cetak tablet, jadilah tablet effervescent. Nah, ini keuntungannya bisa memungkinkan penyiapan larutan dalam waktu seketika dengan dosis yang tepat. Rasanya juga enak, ada karbonasinya, bisa menutupi zat aktif yang tidak enak rasanya. Ukuran tablet biasanya cukup besar ya, atau misalnya seperti tablet Redoxon. Nah, bila dimasukkan maka akan timbul buih atau gas. Nah, terus kemudian mudah menggunakannya karena tablet dilarutkan terlebih dahulu dalam air baru kemudian diminum. Bentuk sediaan dengan dosis terukur secara tepat. Kerugiannya, sukar untuk menghasilkan produk yang stabil secara kimia. Makanya tablet effervescent itu kayak Redoxon, CDR itu biasanya ditutup seperti aluminium foil. Dan penyimpanannya juga harus tepat karena dia kurang stabil. Kelembaban udara selama pembuatan produk mungkin sudah cukup untuk memulai reaksi effervescent. Jadi kesulitan pembuatan effervescent ini kelembabannya harus dijaga RH-nya. Nah, ini contohnya tablet effervescent Redoxon ini ya. Ini effervescent. Metode pengolahannya ada granulasi kering, hampir sama ya, granulasi basah. Nanti tolong kalian baca bagaimana pembuatannya. Untuk lebih mudahnya lihat di serbuk bagaimana metode granulasi basah dan metode granulasi kering untuk pembuatan